Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya, Nafisatul Fitriana, dalam Info Jatim edisi 10 April 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, pembukaan ajang talenta tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026, launching program talenta digital santri di pesantren Digipreneur Al-Yasmin Surabaya, rakor penanganan dampak hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau tahun 2026, serta peresmian Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga BPPD Provinsi Jawa Timur. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, berikut Info Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Sobat Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menggelar ajang Talenta Prestasi Murid Jawa Timur 2026 yang dibuka oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, diikuti 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan SLB di Airlangga Convention Center, Sabtu 4 April 2026. Gubernur Khofifah berharap ajang ini mampu melahirkan talenta-talenta unggul yang dapat berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Berikut informasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menggelar ajang Talenta Prestasi Murid Jawa Timur 2026 yang dibuka oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, diikuti 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan SLB di Airlangga Convention Center, Sabtu 4 Maret 2026. Gubernur Khofifah berharap ajang ini mampu melahirkan talenta-talenta unggul yang dapat berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Pawai menegaskan, ajang ini menjadi wadah untuk menghimpun sekaligus mengapresiasi prestasi siswa. Aris optimis, tahun 2026, Jawa Timur mampu menyapu bersih seluruh ajang prestasi nasional. Sementara Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Maria Veronica Irene Hergiono mengatakan, manajemen talenta murid yang dijalankan Pemprov Jatim telah terbukti mampu melahirkan perwakilan daerah yang tangguh dan siap bersaing di tingkat lebih tinggi. Dalam rangkaian acara ini, Pemprov Jatim juga menyalurkan berbagai bantuan pendidikan, di antaranya kepada tenaga pendidik, 40 murid berprestasi jenjang tingkat SMA, SMK Negeri, SLB, dan juga madrasah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, saat menghadiri kegiatan Al-Yasmin bersolawat yang dirangkai dengan launching program Talenta Digital Santri dan Halal Bihalal Minggu malam 5 April 2026, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya transformasi dakwah di era digital. Dakwah juga harus mampu mengikuti selera Gen Z dengan memadukan pendekatan yang kreatif, adaptif, dan berbasis digital. Berikut informasi selengkapnya. Saat menghadiri kegiatan Al-Yasmin bersolawat yang dirangkai dengan launching program Talenta Digital Santri dan Halal Bihalal Minggu malam 5 Maret 2026, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya transformasi dakwah di era digital. Perkembangan teknologi telah membuka peluang besar dalam menyebarkan pesan-pesan kebaikan secara lebih luas dan efektif, terutama bagi generasi muda. Wagub Emil juga menyampaikan, dakwah juga harus mampu mengikuti selera generasi Z dengan memadukan pendekatan yang kreatif, adaptif, dan berbasis digital, agar pesan-pesan kebaikan dapat tersampaikan lebih luas, relevan, dan menyentuh generasi masa kini. Gus Ikdam yang hadir sebagai pembicara mengingatkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai pilar bangsa yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman, yang harus kreatif, serta mampu mengikuti perkembangan digital dengan tidak melupakan sholawat dan akhlak yang tetap menjadi pondasi agar semua yang dilakukan membawa kebaikan.
Founder sekaligus pengasuh pesantren Digipreneur Al-Yasmin Surabaya, Helmi M. Nur menyampaikan, kegiatan ini menjadi titik awal penguatan peran santri dalam menghadapi era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Launching talenta digital santri menjadi langkah nyata dalam mencetak generasi pesantren yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing. Kegiatan yang digelar di halaman pesantren Digipreneur Al-Yasmin Surabaya ini berlangsung meriah dengan penampilan drone light show. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meresmikan operasional E2 Data Center milik PT DCI Indonesia Tbk di Surabaya, Senin 6 April 2026. Peresmian ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang digital Nusantara sekaligus mendorong percepatan ekonomi digital di kawasan Indonesia Timur, serta menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur digital di daerah. Berikut informasi selengkapnya. Peresmian operasional E2 Data Center milik PT DCI Indonesia Tbk di Surabaya pada Senin 6 April 2026 semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang digital Nusantara, sekaligus mendorong percepatan ekonomi digital di kawasan Indonesia Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang meresmikan langsung fasilitas ini menegaskan kehadiran data center menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur digital daerah. Wagub Emil juga menekankan data center bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi fondasi utama pengembangan ekonomi digital, termasuk teknologi kecerdasan buatan atau AI yang terus berkembang pesat. Sementara itu, Presiden Direktur PT DCI Indonesia Tbk, Otto Toto Sugiri, menyebut pembangunan E2 Data Center Surabaya sebagai langkah strategis untuk memperluas infrastruktur digital secara merata di Indonesia. Dengan kapasitas IT sebesar 9 MW dan tingkat keandalan tinggi, fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital serta menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan menggelar rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau tahun 2026 di Diandra Convention Center Surabaya, Selasa 7 April 2026, dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak sebagai moderator menyampaikan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan dan semua pihak harus siaga mulai dari Forkopimda, BPBD hingga Perhutani. Berikut informasi selengkapnya. Memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kesiapsiagaan dan strategi mitigasi bencana di Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan menggelar rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau tahun 2026 di Diandra Convention Center Surabaya, Selasa 7 April 2026. Dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sebagai moderator menyampaikan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan dan semua pihak harus siaga, mulai dari Forkopimda, BPBD hingga Perhutani. Berdasarkan analisa BMKG, fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang diperkuat oleh Indian Ocean Dipole atau IOD menunjukkan adanya potensi gelombang kering dengan intensitas yang lebih tinggi. Meski demikian, kondisi ini tidak serta-merta dikategorikan sebagai Super El Nino, namun tetap perlu diwaspadai secara serius. Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jatim mendorong percepatan masa tanam, khususnya pada April hingga Mei saat ketersediaan air masih mencukupi. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian seperti combine transplanter dan metode alternate wet and dry system juga dianjurkan guna mengoptimalkan penggunaan air. Terkait potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Wagub menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar aturan di kawasan hutan. Ia meminta agar setiap pelanggaran tidak dibiarkan meskipun belum menimbulkan kebakaran. Dengan sinergi seluruh pihak, pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis dampak musim kemarau 2026
dapat diminimalisir melalui langkah antisipasi yang terencana dan terkoordinasi. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumaidi, mengatakan pertemuan ini bisa menjelaskan data teknis secara mendalam dan bisa diserap dengan baik, dan berharap rakor ini bermanfaat untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi maupun musim kemarau 2026. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat wakaf tempat ibadah serta sertifikat hak pakai aset pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Kamis 9 April 2026, dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Berikut informasi selengkapnya. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat wakaf tempat ibadah serta sertifikat hak pakai aset pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Kamis 9 April 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Jawa Timur atas percepatan sertifikasi aset dan menegaskan bahwa sertifikasi tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan pengamanan aset, baik milik masyarakat, lembaga maupun pemerintah daerah. Sertifikasi juga menjadi langkah strategis untuk menghindari potensi sengketa dan pergeseran batas lahan. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, mengatakan penandatanganan kerjasama ini merupakan simbol sinergi lintas sektor antara dunia akademik dan otoritas pertanahan. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, menyampaikan persoalan tanah merupakan isu yang sensitif, sehingga perlu pendekatan yang bijak dan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam penyelesaiannya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyematkan rompi relawan percepatan sertifikat tanah Jawa Timur secara simbolis kepada perwakilan pengurus jaringan santri nasional dan mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Informasi terakhir, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga BPBD Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis 9 April 2026. Gedung 4 lantai ini dibangun sebagai sarana penunjang kegiatan operasional, koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga BPBD Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis 9 April 2026. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra, super tim yang luar biasa, dan berpesan agar yang bertugas di pergudangan ini memperhatikan first in dan first out FIFO, sistem yang menjadi penting untuk dijaga, dan bisa mengetahui logistik-logistik yang membutuhkan ketelitian tentang masa kadaluarsanya. Gubernur berharap dengan diresmikannya gedung dan fasilitas ini dapat meningkatkan kualitas pengabdian, kualitas fungsi-fungsi dari BPBD untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan, Gedung Gerha Majapahit ini nantinya akan difungsikan sebagai pusat pengelolaan logistik, serta peralatan penanggulangan bencana, yang berperan dalam mendukung penyimpanan, pemeliharaan, serta pendistribusian berbagai kebutuhan dasar, dan peralatan penanggulangan bencana guna menunjang kesiapsiagaan. Acara peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng, serta penguntingan untayan melati oleh Gubernur Khofifah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Nafisatul Fitriana, sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.